Di sebuah desa kecil bernama Merata yang terletak di perbatasan padang dan hutan belantara Indonesia, hiduplah seorang anak perempuan bernama Amara. Usianya baru 7 tahun, namun hatinya penuh dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ayahnya seorang petani jagung dan sorghum, dan ibunya seorang penenun kain tradisional. Membesarkan Amara dalam kehidupan sederhana, penuh cinta, tetapi juga penuh batasan. Salah satunya, jangan pernah masuk terlalu dalam ke hutan. Ayahnya sering mengingatkan Amara tentang bahaya yang mengintai di hutan. Banyak binatang buas yang bersembunyi di sana, Amara. Hutan bukan tempat bermain, kata ayahnya dengan serius. Namun Amara bukanlah gadis yang mudah ditakut-takuti oleh cerita-cerita tua tentang binatang buas. Baginya, hutan adalah tempat yang memanggil jiwanya, penuh misteri dan keindahan. Di sanalah ia merasa hidup. Ia menyukai suara daun yang berdesir, bau tanah yang basah setelah hujan, dan kicauan burung yang tak terhitung jumlahnya. Pada suatu hari yang cerah, ketika sinar matahari menyinari desanya, Amara memutuskan untuk bermain lebih jauh. Ia mengikuti sebuah burung biru yang terbang rendah di antara semak-semak. Tentu saja ia tahu ini adalah hal yang dilarang. Namun dengan rasa penasaran yang besar, Amara terus berjalan masuk lebih dalam ke hutan, bertekad untuk menangkap burung itu. Saat burung itu terbang ke arah pohon yang lebih tinggi, Amara berhenti sejenak, baru menyadari bahwa ia sudah jauh dari rumah. Tak lama setelah itu, ketika ia menoleh ke belakang, jalan yang ia lewati tak lagi terlihat. Hutan sepertinya menyembunyikan jejak-jejaknya, dan pepohonan yang tinggi seakan menghalangi pandangan ke arah yang dikenal. Hatinya mulai cemas, tetapi ia berusaha tetap tenang. Amara mencoba menemukan jalan kembali, tetapi semakin lama ia semakin merasa tersesat. Langit mulai beranjak gelap, dan angin malam mulai berhembus. Amara duduk di bawah akar pohon besar dan menangis, merasa sendirian dan takut. Suasana yang awalnya penuh misteri, kini terasa sangat menakutkan. Saat Amara hampir tidak bisa menahan ketakutannya lagi, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Sesosok makhluk besar muncul dari kegelapan. Seekor singa betina berdiri di hadapannya. Matanya yang tajam berkilau dalam cahaya bulan. Nafas singa itu terdengar berat, dan tubuhnya yang besar membuat Amara terdiam. Namun, alih-alih menyerang, singa itu hanya berdiri diam dan menatap Amara dengan mata yang penuh perhatian. "Apakah kamu ingin memelukaiku?" Amara berbisik gemetar. Namun singa itu tidak bergerak agresif. Sebaliknya, ia mendekat perlahan, tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman. Amara bisa merasakan hembusan nafas hangat singa itu di wajahnya. Singa itu menjilat pipi Amara dengan lembut, seolah-olah menghiburnya. Perasaan takut yang awalnya meliputi Amara sedikit demi sedikit menghilang. Ia bisa merasakan kehangatan dari tubuh singa itu, dan perlahan-lahan rasa aman mulai menggantikan rasa takut. Singa itu yang ia namai Ina menjadi teman yang tak terduga dalam kesendiriannya. Amara merasa bahwa Ina bukanlah musuh, melainkan pelindung yang diberikan oleh alam. Setelah malam yang penuh ketakutan dan keajaiban itu, Amara merasa sedikit lebih tenang. Ina duduk di dekatnya, dan mereka berdua saling berbagi keheningan. Meskipun hutan itu masih luas dan gelap, Amara merasa terlindungi. Ia tertidur dalam pelukan alam, merasakan kehangatan tubuh singa yang besar. Selama beberapa hari berikutnya, Ina selalu ada di samping Amara. Setiap pagi, singa itu membimbing Amara ke mata air kecil untuk minum. Setelah itu, Ina akan berburu, namun tidak terlalu jauh, tetap dalam jarak pandang Amara. Setiap malam, Ina akan duduk di samping Amara, menjaga tidur gadis kecil itu dengan kehadirannya yang besar. Amara merasa bahwa ia memiliki teman sejati. Mereka berbicara tanpa kata-kata, hanya dengan pandangan dan sentuhan lembut. Amara mulai menceritakan cerita-cerita tentang rumah, tentang orang tuanya, tentang petani dan penenun yang ia sayangi. Ina mendengarkan meskipun tidak berbicara. Namun Amara merasakan bahwa singa itu mengerti. Suatu hari ketika Amara merasa lapar, Ina membawanya ke sebuah pohon besar yang berbuah manis.
Amara merasa berterima kasih karena ia tahu bahwa Ina menjaga hidupnya di tengah kesulitan ini. Hutan yang awalnya terasa menakutkan kini mulai menjadi rumah bagi Amara. Ina bukan hanya pelindung, tetapi juga teman yang sangat berharga. Sementara itu di desa Marata, kegelisahan mulai melanda. Keluarga Amara tidak tahu harus berbuat apa. Ayahnya memimpin tim pencari yang menyisiri hutan, berusaha mencari jejak anak perempuannya. Mereka mencari tanpa lelah, namun hasilnya nihil. Hari demi hari mereka semakin putus asa. Namun ada satu orang tua di desa yang tetap percaya. Seorang dukun yang bijak berkata, anak itu belum pergi. Dia sedang dijaga, bukan oleh manusia, tapi oleh penjaga hutan yang lembut. Ramalan ini meskipun terdengar aneh memberi sedikit harapan bagi ayah Amara. Ia tidak pernah berhenti mencari, meskipun banyak yang mulai menyerah. Pada hari keempat, tim pencari menemukan jejak Amara. Mereka mengikuti jejak itu dan akhirnya menemukan Amara duduk dengan tenang di bawah pohon bersama Ina yang setia. Orang-orang yang menemukannya terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seekor betina duduk dengan tenang di samping seorang gadis kecil. Namun Amara berdiri dan berteriak, "Jangan takut, dia menyelamatkanku." Kehadiran Ina yang menenangkan membuat Amara merasa bahwa segala ketakutan yang ada bisa diatasi dengan kasih sayang dan pengertian. Namun singa itu tidak mengancam siapapun. Setelah itu Ina berjalan perlahan ke dalam hutan, meninggalkan Amara dengan dunia manusia yang telah lama ditinggalkannya. Amara kembali ke rumahnya dengan pelukan hangat dari orang tuanya. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa ia bukan lagi gadis kecil yang dulu. Ia telah melihat sisi lain dari dunia. Ina mengajarinya tentang keberanian, kasih sayang, dan pentingnya menjaga alam. Kisah Amara menjadi legenda di desa Merata. Banyak orang yang datang untuk mendengarkan cerita tentang bagaimana seorang gadis kecil diselamatkan oleh singa. Amara tumbuh menjadi seorang yang bijak, bersemangat untuk melindungi alam dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Ketika Amara kembali ke desa setelah berhari-hari hilang di hutan, ia merasa seolah dunia yang dulu dikenalnya kini terasa asing. Kehidupan sehari-hari yang sederhana dan penuh rutinitas mulai tampak kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan pengalaman mendalam yang ia alami di hutan. Meskipun ia dipenuhi dengan rasa syukur bisa kembali ke rumah, ada luka di dalam hatinya yang sulit untuk disembuhkan. Ia merasa bahwa dunia manusia yang penuh dengan kekhawatiran dan keterbatasan tidak bisa memberi jawaban atau kedamaian yang sama seperti ia rasakan ketika bersama Ina. Amara seringkali terjaga di malam hari, terbayangkan oleh kecemasan dan kerinduan akan kedamaian yang ia rasakan di hutan. Ina bukan hanya pelindungnya, tetapi juga sumber ketenangan bagi jiwanya. Untuk pertama kalinya, Amara menyadari bahwa ia merasa lebih dekat dengan alam dan makhluk-makhluk di dalamnya daripada dengan banyak manusia di sekitarnya. Ini adalah konflik batin yang berat baginya, karena ia merasa terperangkap antara dunia yang berbeda, dunia yang dikenal dengan keluarga dan teman-teman, dan dunia liar yang penuh kebebasan dan keterhubungan dengan alam. Bagi Amara, perjalanan batin ini tidak mudah. Ia mulai menyadari bahwa ketakutannya terhadap hutan yang ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil adalah hasil dari ketidaktahuan dan ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak bisa menerima dunia manusia sepenuhnya, ia tidak akan dapat hidup dengan damai. Amara mulai berjuang untuk mengintegrasikan pelajaran yang ia pelajari dari Ina dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana ia bisa menjaga hubungan yang lebih dalam dengan alam tanpa harus menjauhkan diri dari keluarganya dan masyarakat. Amara meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia, sebuah pelajaran tentang keberanian, cinta, dan hubungan yang lebih dalam dengan alam. Kisahnya dan Ina tidak hanya menjadi legenda di desa Merata, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Setiap kali seseorang bertanya tentang kisahnya, Amara akan tersenyum dan mengatakan, "Itulah kekuatan kasih sayang. Ketika kita berani mencintai tanpa syarat,
kita menemukan kekuatan yang lebih besar dari apapun. Kisah Amara dan Ina mengajarkan kita bahwa cinta dan hubungan yang tulus dapat melampaui batas-batas spesies, dan bahwa dunia ini lebih indah ketika kita hidup selaras dengan alam. Amara membuktikan bahwa ketika manusia dan alam hidup dalam kedamaian, kita semua dapat menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Seperti Ina, kadang-kadang yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk menunjukkan kasih sayang dan menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Kisah Asmara dan Ina mengajarkan kita tentang keberanian, kasih sayang, dan bagaimana alam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan hidup. Bagi Amara, pelajaran terbesarnya adalah bahwa cinta bisa datang dari siapa saja, bahkan dari makhluk yang tak terduga sekalipun, dan bahwa kita harus belajar untuk menjaga alam, karena di dalamnya terkandung hidup yang lebih besar dari apa yang kita pahami. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.